Om Swastiastu, Om Wignamastu Namusidum, Om Sidirastu Tatastu Swata. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, ketemu kembali kita di channel YouTube Kementerian Agama Kota Denpasar. Semoga umat sedharma dimanapun berada masih dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wasa. Di hari yang lalu sudah kita bahas tentang Taksu Sodina bagian pertama, tepat 1. Sekarang kami coba melanjutkan di bagian kedua, atau di part 2. Kemarin di hari yang lalu Taksu Sodina tidak terlepas daripada 3 kerangka dasar agama Hindu dan Pancasarada. Sekarang kita langsung menukik ke Taksu Sodinanya sendiri. Berbicara masalah taksu, apa sebenarnya itu taksu? Dari sumber katanya, taksu, tak artinya suara atau kemunculan, su adalah kebaikan, kemuliaan, luweh. Jadi taksu itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau benda sekalipun atau lingkungan sekalipun mempunyai nilai lebih, mempunyai karisma yang lebih atau kemuliaan yang lebih. Itu taksu. Suogina. Suo artinya diri sendiri atau benda itu sendiri atau lingkungan itu sendiri. Gina artinya kekuatan yang dimiliki oleh benda itu. Kembali kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang atau lingkungan itu adalah merupakan suatu kekuatan. Gina. Nah, sekarang kita bicara masalah taksu sogina. Dari mana bisa muncul orang itu metaksu? Dari mana suatu benda itu dianggap metaksu? Atau lingkungan itu metaksu keindahannya? Taksu itu muncul dari berbagai macam hal. Kalau dari manusianya, taksu itu muncul pertama dari pengetahuan yang dikuasai, profesionalitas yang didukung oleh spiritual yang bagus. Pertama. Kedua, dari kelahiran seseorang atau dedauhan waktu lahir akan mengakibatkan orang itu metaksu kalau memang sudah tepat waktu kelahirannya, dedauhannya. Yang ketiga, ada anugerah Tuhan pada seseorang yang memiliki kemampuan. Dianugerahi oleh Ide Sang Hyang Widi Wasa, kemampuan yang dimiliki akan diperkuat, makanya akan menjadi metaksu. Ada dari keturunan atau genetik, dari leluhur yang terdahulu. Hanya di agama kita tidak lupa dengan yang namanya reinkarnasi. Kita ada di dunia ini lahir kembali dari keturunan, bakat, watak, guna, karma. Nah, di situ dari genetik. Terus ada taksu itu muncul dari karakteristik seseorang dalam mendalami sebuah profesi. Karakteristik seseorang dalam mendalami sebuah profesi, seperti contoh seorang seniman, kalau di Bali disebut perginel, dia mendalami. Nah, di situ munculnya seorang yang bisa disebut metaksu. Nah, tadi kembali, taksu itu muncul dari pengetahuan. Pengetahuan itu diperoleh dari mana? Seseorang atau kita mendapatkan pengetahuan itu dari segala arah, karena pengetahuan itu tidak hanya dari satu sumber. Kita dapat peroleh dari sastra-sastra yang disebut sastrata. Kita mendapatkan pengetahuan dari seorang guru. Guru itu yang mana saja? Karena pembelajaran ada formal, ada informal. Mungkin guru itu adalah guru yang mengajarkan kita di sekolah.
Di masyarakat pun kita punya guru, yaitu adalah pengalaman. Di pasar pun, di mana-mana kita punya guru. Atau mungkin kita mengidolakan seseorang yang kita anggap guru kita, padahal kita tidak pernah bertemu langsung dengan siapa yang kita idolakan. Nah, dari sanalah kita akan mendapatkan pengetahuan yang dimaksud dengan gurutah. Yang terakhir ada swatah. Swatah itu adalah kemunculan daripada imajinasi sendiri atau kemampuan sendiri, ide-ide sendiri untuk berkarya, untuk menciptakan suatu gerak atau menciptakan suatu teman misalnya, atau menciptakan sesuatu apa saja dari kemampuan diri kita sendiri. Itu yang namanya swatah. Itu sumber pengetahuan yang didapatkan akibat munculnya taksu. Sekarang dari karakteristik seseorang tadi disebutkan dalam mendalami sebuah profesi. Contoh, ya, contoh seorang penari dia akan bisa metaksu. Ya, kalau kita rangkaikan dengan edan atau kaitan dengan proses upacara kita di Bali atau di agama Hindu, adat, budaya, agama dan seni itu tidak bisa terlepas. Ada adat, ada budaya, agama berjalan, ritual berjalan, seni pun berjalan. Contohnya, dalam ritual keagamaan ada dipentaskan tarian topeng Sidakarya, seperti itu misalnya. Nah, sekarang di mana topeng Sidakarya ini akan bisa dipertontonkan menjadi metaksu? Dari mana kita bisa melihat metaksu? Apa penyebab daripada taksu itu muncul? Dari pementasan topeng Sidakarya ini. Yang pertama adalah sakralisasinya. Ada sumber yang menyebutkan di buku penoppengan dalam Sidakarya, Bapak Inyoman Catra menyebutkan di sana, taksu sebuah penampilan itu akan didukung dari beberapa hal. Pertama, sakralisasi. Kedua, ada tempat. Kalau hanya sebarang tempat kita mementaskan, ya mungkin tahu daripada topeng itu atau penampilan topeng itu tidak akan bisa maksimal dan taksunya tidak akan muncul. Terus proses sakralisasi atau spiritualnya, ada sarana pendukungnya. Karena kita beragama, ya sudah jelas kalau agama Hindu pendukungnya adalah Banten, Upakara. Nah, melalui Upakara ini minimal ada pejati ini. Dari sinilah seorang pergina atau seorang seniman itu memohonkan dirinya agar selamat, agar metaksu, dan apa yang dipentaskan nanti bisa maksimal. Intinya biar bisa metaksu. Melalui inilah permohonan ini dari sakralisasi spiritual ini. Nah, bagaimana caranya? Salah satu sumber yang kami sebut tadi itu dari buku penoppengan Sidakarya itu ada contoh untuk memuja beliau. Salah satunya ide Sanghyang Guru Reka. Gumanti Sida melingit ring sejeroning ide. Sanghyang Saraswati. Gumanti Sida ide melingit ring canteling lidah. Sanghyang Kawiswara melingit ring sejeroning sabda. Apa yang diungkapkan oleh pergina topeng itu atau seniman itu akan menjadi maksimal diterima oleh penontonnya atau pemiliknya kalau di Bali dibilang. Nah, dengan maksimal dinikmati oleh audien, sudah barang tentu si pergina ini, si pelakon ini, dia akan menjadi metaksu karena bisa dinikmati dengan indah, dengan bagus. Selain itu, apa sebagai pendukung daripada pementasan topeng ini biar bisa menjadi sesuatu yang maksimal? Waktu. Ya, waktunya di mana? Mungkin kita carikan situasi seniman itu akan menentukan waktu yang bagus biar tepat. Kemungkinan kalau hujan deras dan lain sebagainya itu di mana semestinya harus dilaksanakan. Pada saat waktu yang tepat itu ditentukan sesuai dengan mungkin rasa dari seniman itu sendiri.
Nah, mitologi. Kalau di Bali dibilang tenget. Karena kita mengarah ke sakralisasi. Jelas ini sebagai pendukungnya. Tempat yang tenget, yang mungkin diangkerkan. Nah itu. Nah sekarang manusianya sendiri. Kembali ke ilmu tadi. Manusianya sendiri minimal harus paham tentang pentas topeng Sidekarya, tentang penopeng dan lain sebagainya. Di samping itu harus suci. Kembali ke ilmu pengetahuan tadi, harus memiliki ilmu. Nah, bagaimana orang yang memiliki ilmu yang akan memunculkan taksunya itu? Bagaimana cirinya? Dalam Sara Samuscaya sloka 307 atau 307 menyebutkan para martanya upo samedepo sang satu ngarani tumungkul dening kue ring guna nira muang weruh nira kadyaning pari tumungkul dening buat ning wahnya muang paning kayu tumungkul dening tok ning palang. Kalau orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki pengetahuan lebih atau maksimal, merasa diri mempunyai pengetahuan, dia pasti akan merunduk ibaratkan padi yang sedang berisi. Demikian juga dikiaskan seperti dahan kayu yang ada buahnya. Dahan itu akan pasti merunduk karena berat daripada buah. Nah, kembali kepada konsep pengetahuan tadi. Ya, makanya pengetahuan itu adalah sangat paling maksimal untuk mendukung sebuah taksu kemampuan. Makanya kita di agama Hindu tidak bisa terlepas daripada ide Sanghyang Hadi Saraswati. Makanya simbol daripada Saraswati itu wanita yang cantik. Cantik ini bukan dimaksud dari psikisnya, dari fisiknya. Mungkin dari kasat mata kita lihat wanita cantik, tetapi maksud yang terkandung di dalamnya adalah ilmu ini indah. Dengan keindahan ilmu ini, maka seseorang atau banyak orang atau semua orang pun kepingin memiliki daripada ilmu itu. Mereka pada pada cemburu untuk merebut daripada ilmu itu. Makanya disimbolkan seorang dewi cantik. Dan beberapa material atau piranti-piranti yang dibawa oleh sang dewi. Di antaranya ada peropak, ada genitri, rebab, ada burung merak, ada angsa, ada tunjung. Semua itu adalah simbol-simbol daripada sumber ilmu itu. Contoh genitri. Genitri itu tidak putus-putusnya. Nah, demikianlah ilmu. Ilmu tidak akan putus-putusnya. Berapapun banyaknya orang menggali daripada ilmu itu, dia bakalan tidak akan habis-habis. Itu genitri. Terus merak, kewibawaan. Orang yang memiliki ilmu boleh dikatakan pasti akan mempunyai kewibawaan. Itu orang yang itu. Ya, simbol angsa, kebijaksanaan. Jikalau kita mempunyai ilmu atau pengetahuan, pasti akan mempunyai kebijaksanaan yang lebih. Atau wiweke, menimbang-nimbang sesuatu, mana yang mestinya harus kita kerjakan, mana yang mestinya harus kita tidak boleh. Sini ada tunjung kesucian. Semua akan menjaga kesucian itu. Nah, seperti itu gambaran-gambaran daripada ilmu pengetahuan atau simbol-simbol yang kita dapatkan di dalam wujud Saraswati. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, kami tidak menggurui daripada terutama para pengisir-pengisir, sesepuh-sesepuh, tetapi seyogyana marilah kita saling sharing, saling mengisi
untuk keajakan daripada agama kita, terutama memahami tentang taksu sogina. Di akhir kata, kami akan mengajak umat sedharma semuanya, marilah kita gali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Marilah kita berbuat sesuatu yang positif sebanyak-banyaknya demi ajaknya jaga agama, seni, budaya. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.